Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proses 3 kami, yaitu simulasi bendungan. Oke, perkenalkan saya Celia Uzinugraha dengan NIM 005. Saya Clara Endi Cahyani dengan 015. Saya Alhas Fauzan dengan NIM 019. Oke, langsung aja kita masuk ke rangkaian. Oke, baik. Jadi dalam posisi itu kita membuat smart bendungan ya. Jadi yang kita gunakan komponennya itu ada servo, ada water level sensor, dan juga buzzer. Pastinya pakai NSP 3. Ya, ESP32 dengan tambahan expansion 30 pin ya. Nah, jadi untuk komponen itu sendiri itu untuk buzzer ada di pin 5. Kemudian untuk water level sensor itu ada di pin 34 dan untuk servo di pin 18. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi kodularnya di sini yang udah kami buat. Oke, langsung aja kita masuk ke mode otomatisnya. Oke, sambil boleh diperlihatkan. Nah, di sini kita coba celupkan ya. Mode otomatis ya. Oke, air. Oke, di sini masih aman statusnya. Nah, itu berarti dia di bahaya. Buzzernya nyala dan ini servonya mana ya? Nah, servonya terbuka. Oke, lanjut kita masuk ke kontrol manual. Masuk ke kontrolnya. Oke, di sini statusnya udah manual. Lanjut aja, ini yang pertama kita kontrol buzzer dulu. Ini buzzer. Oke, ini buzzernya on. Kita matikan. Mati. Sekarang kita kontrol servonya. Yang pertama kita yang 90 derajat atau tertutup. Sudah. Terus lanjut ke yang terbuka penuh 180. Balik ke setengah tertutup. Nah, 90. Lanjut ke tertutup penuh. Oke, dia balik ke 0 derajat lagi. Nah, gitu aja untuk dari kodularnya. Langsung aja kita masuk ke dalam codingan. Ya di atas. Baik, jadi untuk dari codingannya, pertama inisialisasi kita begitu WiFi, PubSub client dan servo di sini juga inisialisasi jaringan yang dipakai WiFi-nya sama MQTT servernya. Lalu ada inisialisasi topik juga untuk IoT-nya, jadi ada level, status, buzzer, button buzzer, mode dan juga servonya. Di sini mode otomatisnya ini lagi nyala. Lalu ini inisialisasi untuk pin, water sensor untuk di pin 34, buzzernya itu di pin 5 dan servonya itu di pin 18. Lalu inisialisasi servo, WiFi client sama PubSub client-nya. Lalu untuk di sini buzzer manualnya itu lagi off dan juga buzzer static pokoknya lagi mati di sini. Lalu ini untuk fungsi callback-nya untuk memunculkan pesannya. Di sini akan muncul pesan masuk, topik dan juga pesan nanti. Kalau di sini kalau misalkan buzzer manualnya itu lagi mati, nanti hasilnya akan muncul hasil buzzer dimatikan. Lalu jika buzzer manualnya itu lagi sedang nyala, maka akan muncul tulisan hasil buzzernya itu diaktifkan, buzzer manualnya.
Nah, itu contohnya tuh manualnya nyala. Nah, jika masuk message-nya manualnya nyala, berarti modenya tuh masuk di manual. Nih, kayak tadi dia bakal ada message Ini Nah, message mode diubah. diubah ini. Begitupun di otomatis sama aja dia bakal gitu juga. Nah, Nah, ini. tidak begitu. Kalau untuk di bagian servonya, kalau dia lagi tidak masuk di mode otomatis, kalau dia misalkan terbuka, maka servo itu terbuka penuh 180, dan jika message-nya itu tertutup, maka servonya dia akan tertutup. Lalu jika dia setengah, maka nanti servonya terbuka setengah. Lalu sisanya, kalau bukan dari ketiga itu, yang muncul adalah perintah servo ini diabaikan. Lalu masuk ke ini setup WiFi, menghubungkan ke WiFi. Sama juga. Lalu ini untuk reconnect ke MQTT-nya. Kalau di sini masuk di setup, masuk di serial begin-nya 115.200. Ini untuk si Untuk menghubungkan, mendefinisikan pin yang terhubung dalam SP32. Lalu ini untuk membaca water sensornya. Jika dia masuk di mode otomatis dan sensornya itu deteksi kurang lebih sama dengan 800, maka statusnya itu aman. Servonya ini tidak akan terbuka ya, dan buzzernya juga tidak akan nyala. Lalu jika terdeteksi kurang dari sama dengan 1500, nanti status airnya itu masuknya di waspada. Nanti sensornya akan membuka 90 derajat dan di sini buzzernya masih belum nyala. Lalu jika lebih dari 1500, nanti dia akan masuk ke statusnya bahaya. Servonya akan membuka dan nanti buzzernya akan berkedip. Di sini dia akan masuk mode manual. Kalau masuk ini buzzernya nyala manual ya. Dia akan nyala selama sekitar sedetik. Lalu di bagian sini nanti dia akan publish data, nanti akan muncul di sini sensor angkanya dan juga status airnya. Sudah. Oke, karena codingan sudah, kita langsung masuk ke modular. Oke, saya. Ini dari modularnya, ini desainnya agak hambur ya kalau di sini, tapi untuk di handphonenya tadi bagus aja. Coba aku matikan lagi. Agak 7 menit ya. Masuk ke dalam bagian blok. Di sini yang pertama kita inisialisasi dulu. Pastinya di screen 2 karena ini screen satunya kebetulan belum kami hapus. Harusnya cuma pakai satu screen. Nah, ini harusnya kita nyambungkan punya kita ini ke server broker di sini, terus kita masukin portnya 1883 dan kita beri nama agar ya dia tahu ini punya kita, jadi nggak tertukar lah sama punya orang lain. Terus di sini kita panggil perintah connect untuk nyambungin ke server. Terus lanjut ke sini. Ini tuh bloknya aktif setiap kali ada data masuk ke server. Misal kayak ini dia masukin data water levelnya sekitar berapa ratus gitu. Terus kalau yang ini status sensornya tadi yang kayak aman, waspada sama bahaya. Terus ini dia menampilkan status buzzernya saat ini itu apa. Oke, lanjut. Oke, ini di sini kita
variabelnya kita bikin is otomatis. Jadi dia nyimpan status true false-nya di sini. Lanjut ke sini, ini ketika button manualnya itu diklik, di mana dia akan manual ya. Saat ditekan itu dia akan ngirimkan pesan nih. Saat ditekan tuh dia bakal kirim pesan. Biasanya digunakan ketika user itu mau mengontrol si siapa tadi servo sama buzzer. Nah, begitupun yang ini button otomatis sama aja. Ketika button otomatis ini ditekan, dia bakal mengirimkan pesan otomatis. Terus lanjut ke Oke, lanjut ke yang ini. Blok ini tuh berfungsi sebagai apa ya? Kayak pintu komunikasi lah di sini. Dimana dia akan selalu siap menerima data begitu status koneksinya itu berubah. Apabila aplikasi itu akan ngecek apakah sebenarnya mereka ini sudah terhubung belum sih. Dia tuh bakal ditandai dengan angka 2 ini apabila benar-benar sudah terkoneksi. Terus lanjut di sini kita akan masuk ke control button. Di sini button tutup itu ketika dia tertutup sepenuhnya. Jadi ini fungsinya di button kontrol manual. Ketika button kontrol manual yang tadi di bawah sini ditekan, berarti yang berfungsi akan 4 button ini 1 2 3. Nah, di sini ketika button tutup itu diklik, maka dia bakal ngirim pesan tutup dan dia bakal ngambil topiknya tuh si servo. Jadi nanti servonya itu bakal ketutup balik ke derajat yang 0. Terus ini button setengah itu yang button 9 derajat setengah atau setengah tertutup tadi tulisannya. Dimana dia message-nya sama, dia bakal setengah dan dia bakal ngambil topik itu servonya akan terbuka sebesar 90 derajat. Nah, kalau yang terbuka ini, yang terbuka sepenuhnya, dia bakal ngirim pesan buka, di mana servonya bakal terbuka sebesar 180 derajat. Oke, masuk ke kendali si button buzzer. Yang pertama tuh di sini kita inisialisasi status buzzernya dulu. Terus ketika button buzzer ini diklik, aplikasi itu nggak langsung ngirim perintah, melainkan dia membalikkan keadaan status dulu. Di sini statusnya dibalikan dulu. Terus setelah statusnya itu dinyatakan tadi kan false, setelah statusnya itu dinyatakan true, maka di sini dia akan kirim message bahwa si buttonnya ini harus on lah. Nah, di sini pastinya buttonnya bakalan on. Nah, di sini dia ngambilnya si button buzzer. Jadi button buzzernya nanti bakal berbunyi kayak tadi. Terus begitupun di else-nya di sini ketika si ini panggilnya tuh message off, maka si buttonnya itu bakalan balik off. Jadi dia panggil si button buzzernya ini, nanti dia keadaannya akan off. Sudah selesai saja. Itu saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Bang Mbak. Maaf kalau ada banyak kurangnya atau banyak suara-suara di sini.